Selamat pagi, senang sekali kita bertemu lagi. Hari ini saya juga bersama dengan siapa ini? Grace ya, kita Grace sama Grace salaman dulu dong. Tos. Nah ya, Grace sudah selesai sekolah, jadi dia mau ikut saya katanya untuk rekaman sarapan sorgawi ya. Kita senang sekali setiap pagi Tuhan bangunkan dengan badan yang sehat, dan anak-anak mau sekolah, mau belajar, mau apa, sama-sama Grace juga. Nah, sebelumnya kita mau dengarkan dulu sarapan sorgawi. Yuk kita mengucap syukur, kita mau katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan penuh sukacita. Meskipun kami masih tetap harus belajar dari rumah, tapi kami bersyukur karena Tuhan tetap menolong kami sehingga kami masih bisa bersekolah. Tuhan, ini piring hati kami sudah siapkan supaya Tuhan isi penuh dengan firman-Mu sehingga rohani kami menjadi kenyang dan sehat. Kami mau menikmatinya dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Hebat nggak punya Tuhan Yesus? Hebat. Karena Tuhan Yesusnya hebat dan apa? Baik. Wow, luar biasa. Coba Grace salam dulu dong sama teman-temannya. Halo teman-teman, saya SKBB. Halo teman-teman. Di SKBB. Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi. Iya. Minggu ini kita masih berbicara tentang aku bahagia. Kamu bahagia, aku bahagia, kamu bahagia? Bahagia, ya. Kenapa bahagia? Karena hari kemarin kita sudah belajar bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang ditegur kesalahannya dan mau bertobat, enggak marah-marah kalau ditegur. Ya, nggak jengkel, nggak ngambek kalau ditegur. Kalau ditegur ngambek nggak bisa bahagia, hatinya ngeruwet. Nah hari ini orang yang berbahagia, orang yang bagaimana? Kita baca yuk firman Tuhan. Mazmur pasal 32 ayat yang pertama. Tapi sebelumnya mari kita angkat dulu pujian. Apa sebabnya? Kamu kira nggak? Kira, coba nyanyi dong. Selalu bergembira. Tepuk tangan dong kalau gembira. Saya bergirang satu kali lagi. Apa kau bergirang? Apa sebabnya? Mengapa kau bergirang?
Jadi anak Tuhan selalu bergirang ya, karena Tuhan sayang, selalu bisa hidup rukun ya, selalu merasakan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini berkata bahwa aku juga kamu, kamu juga aku diampuni kesalahannya. Ya, jadi orang yang berbahagia adalah orang yang diampuni kesalahannya. Ya, kita lihat yuk di dalam Mazmur 32 ayat yang ke 1, ayat yang pertama. Grace baca ya, Grace. Ya. Ini Grace. Nih, Mazmur 32 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Oke. Mazmur 32 ayat 1. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Iya. Guys, ini agak susah nih kalau ada bahagia ya. Ya, baru kelas 1 soalnya. Sama siswa SKBB juga gitu ya. Tapi nggak apa-apa, belajar pasti nanti jadi lancar. Kalau nggak belajar, nggak akan jadi lancar. Yuk kita baca bersama ya firman Tuhan. Mazmur 32 ayat yang pertama, ayat ke-1, demikian firman Tuhan. Dari Daud nyanyian pengajaran. Jadi Raja Daud ini suka menyanyi, ya. Nyanyiannya bukannya seperti wah dengerin lagu-lagunya, tapi Daud justru mengarang lagu-lagu yang keluar waktu dia berdoa. Itulah sebabnya dikatakan Mazmur, ya. Nah, Mazmur Daud ini isinya tentang pengajaran, ya. Jadi dikatakan, dia bilang gini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Orang yang berbahagia, kata Daud, orang yang diampuni kesalahannya, pelanggarannya, kesalahannya. Saya mau tanya, kalau kamu punya kesalahan, hatinya senang apa enggak? Enggak. Enggak. Rasanya bagaimana? Kalau punya salah, hatinya bagaimana? Sedih. Apalagi rasanya jadi nangis gitu. Nangis juga gitu ya. Artinya takut nggak kalau misalnya gini ya. Misalnya kamu bikin salah tapi mami nggak tahu. Takut nggak? Takut ya. Hatinya tenang nggak? Nggak tenang hatinya. Nah, tapi waktu ketemu sama mami, Grace, kenapa kamu pecahin gelas ya? Ya udah, nggak apa-apa. Senang nggak? Senang, ya. Nah, seperti itu. Waktu kita melakukan kesalahan, tapi Tuhan bilang, aku mengampunimu. Wah, rasanya bukan cuma senang aja, tapi rasanya plong, bahagia. Sebab itu Daud bilang, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Dosa ditutup. Bukan artinya nih ada dosa ditutup supaya gak kelihatan. Bukan. Artinya dosanya itu menjadi hilang karena ditutup dengan pengampunan. Ya, gak ada lagi. Kita mau lihat nih, ya, kita mau melihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18, ya, kita lihat. Apa sih isi ayatnya? 1 Yohanes pasal 4 ayat 18, ya. Nah, Grace baca ya, ayat 18 ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih.
Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tadi Grace bilang, kalau misalnya bersalah, maminya nggak tahu, wah takut. Ntar kalau mami tahu marah apa enggak gitu ya. Pernah nggak begitu? Pernah apa tuh? Ingat? Apa? Ingat ya? Cerita dong. Pernah nggak? Grace salah nih, tapi mami masih kerja, belum pulang. Grace takut gitu. Pernah nggak begitu? Pernah, cerita dong. Cerita dong, lupa ya? Ya, lupa ya. Nah, terus waktu mami pulang, deg-degan gitu ya. Takut hatinya. Tuh, ya. Terus waktu mami bilang, ya udah, nggak apa-apa. Rasanya bagaimana? Senang. Kenapa mami bilangnya begitu? Mami nggak marah. Karena mami, kenapa mami? Kok dia nggak marah mami sama kamu? Kenapa? Pasti karena maminya sayang sama Grace, bener nggak? Ya, tapi maminya pasti bilang, lain kali jangan begitu ya, gitu kan? Ya, makanya nggak boleh seperti itu lagi. Diomelin nggak? Ditegur nggak sama mami? Tetap ya ditegur. Tapi habis ditegur, udah dimaafkan. Nah, Daud bilang begitu. Itu orang yang berbahagia. Tuhan juga bilang begitu. Kalau kemarin kita dengar, kita berbahagia karena kalau punya salah ditegur, ya. Tapi bukan hanya ditegur aja, tetapi ternyata Tuhan mengampuni. Tuhan mengampuni. Tuhan hapus dosanya. Sehingga tidak lagi ada dosa. Karena apa dia mengampuni kita? Karena dia mengasihi. Makanya di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 bilang, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Artinya karena Tuhan mengasihi kita, kita nggak jadi takut lagi. Kita sebagai manusia berdosa, dia sudah mengampuni kita, sehingga kita tidak ketakutan lagi. Ingat nggak Adam dan Hawa? Waktu mereka melanggar perintah Tuhan, dikatakan tidak boleh makan buah pengetahuan pohon yang baik dan jahat. Mereka makan, lalu mereka jadi ketakutan dan mereka sembunyi ya. Pernah dengar nggak ceritanya? Nah, terus waktu lagi ngumpet begitu, Tuhan datang. Ya. Terus Tuhan bilang apa sama dia, sama mereka? Tuhan cariin ya. Tuhan cari Adam, kamu di mana begitu kan? Ya. Terus ingat nggak? Tuhan bilang apa? Nggak ingat. Wah, soalnya Grace masih kecil sih ya, sekarang baru 6 tahun umurnya. Ya. Nah, Tuhan bilang apa? Adam, kamu di mana? Aku di sini Tuhan. Kenapa kamu sembunyi? Pasti punya salah, ya. Kalau kita punya salah, pasti kita ketakutan. Tetapi Tuhan Yesus sudah datang dengan penuh kasih, dia mengasihi, dia mengampuni, sehingga rasa takut kita hilang. Tuhan bilang di dalam kasih tidak ada ketakutan, ya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Artinya Tuhan katakan kasihku sempurna loh, sehingga kamu tidak perlu takut lagi, sebab ketakutan mengandung hukuman. Ya, Grace tadi bilang dia pernah punya salah, terus begitu maminya lagi kerja, waktu maminya pulang dia takut rasanya. Karena apa? Takut dihukum karena salah, ya. Oleh sebab itu kalau kita ada takut, pasti kita ada hukuman. Aduh, entar begini, entar begitu. Aduh, bagaimana ya? Aduh, seperti itu, ya. Tetapi katanya di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau takut pasti ada hukuman. Barang siapa takut, ya tidak sempurna di dalam kasih. Artinya apa? Kalau kamu masih punya hal-hal dosa yang kamu sembunyikan, kamu ditegur, kamu tidak mau, kamu marah, kamu ngambek, artinya kamu nggak punya kasih yang sempurna. Kenapa? Tuhan mengasihi kamu dengan sempurna, tapi kamu nggak mau dikasihi dengan sempurna, ya. Waktu Grace salah, maminya bilang ya udah sini jangan nangis, mami maafin kamu, tapi lain kali nggak boleh lagi. Kan pernah begitu ya, nangis diomelin sama maminya, nangis karena salah, tapi maminya udah sini, mami nggak marah lagi, tapi lain kali jangan seperti itu, ya. Lalu Grace rasanya hatinya senang begitu ya, waktu mami seperti itu. Tapi seandainya waktu itu Grace bilang, nggak mau,
artinya dia nggak mau disayang sama mami. Ya, dia berontak dan hatinya nggak akan jadi bahagia karena ada ketakutan, karena ada dosa. Nah, hari ini Tuhan berkata kepada kita, Dia mengampuni dosa kita. Semua dosa kita Dia mau tutup, Dia mau bayar lunas dengan kasih-Nya, sehingga kita tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Sebab kalau kita masih menyimpan dosa, maka iblis akan terus datang membuat kita hidup dalam ketakutan dan tidak ada bahagia di dalam hidup kita. Mau bahagia? Yuk, ya. Biarlah kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah kita mau bilang, Tuhan, saya mau terima, Tuhan mengampuni saya, dan saya mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Saya nggak mau lagi hidup dalam ketakutan. Saya nggak mau lagi hidup memberontak. Kalau ditegur, dikasih nasihat, saya marah. Saya tidak mau seperti itu lagi. Tetapi saya mau menjadi anak yang dengar kata. Saya mau menjadi anak yang bersyukur, berterima kasih karena saya sudah diampuni. Dan saya juga mau menghargai kasihnya mama, kasihnya papa, kasihnya setiap orang dalam hidup saya yang mau mengampuni kalau saya salah. Dan saya juga mau mengampuni orang lain. Ya, mari anak-anak yang Tuhan sayang, jangan lagi keraskan hatimu, terima bagaimana Tuhan mengasihimu. Dosamu sudah diampuni dengan kasih-Nya yang sempurna. Yesus Tuhan mengampuni kita. Jangan lakukan lagi dosa supaya kita menjadi orang yang berbahagia. Mari kita naikkan pujian. Sejauh timur. Sekali. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Jauh timur, barat, jauh sekali ya. Indonesia timur dan baratnya itu Papua dengan Aceh. Wow. Ya, begitu jauh. Naik pesawat saja bisa berjam-jam, naik kapal laut bisa berhari-hari, jalan kaki apalagi, ya. Tetapi lebih jauh dari itu, Tuhan mengampuni dosa kita, Dia buang dosa kita tidak terlihat lagi. Mari, kita adalah orang yang berbahagia karena kita diampuni dosanya. Grace adalah orang yang berbahagia, anak yang berbahagia, saya juga berbahagia. Semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini, semua kita adalah orang-orang yang berbahagia karena Yesus Kristus Tuhan sudah mengampuni dosa kita, sehingga kita tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Amin. Makasih Tuhan Yesus. Dan yang Kau berikanku. Kami mengucap syukur buat setiap pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami tidak lagi hidup dalam ketakutan. Terima kasih ya Tuhan, waktu kami melakukan kesalahan, mama kami, orang tua kami, papa kami mau mengampuni kami. Kakak kami, adik kami mau mengampuni kami. Bahkan kakek nenek kami juga mau mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan, dan tolong kami supaya terus bertumbuh menjadi anak-anak yang selalu mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan teguran,
mau memperbaiki kesalahan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap orang tua. Tuhan, kalau kami anak-anak seringkali membuat mereka menjadi sedih, membuat mereka menjadi jengkel, bahkan membuat mereka menjadi takut karena kami melakukan banyak hal yang membuat mereka menjadi khawatir. Tuhan, tolong orang tua kami, hiburkan mereka, dan jadikan kami terus selalu menjadi berkat bagi mereka. Tuhan, terima kasih buat papa dan mama, buat setiap orang yang sudah berjerih lelah untuk menghidupi kami, mencukupi keperluan kami, membayar uang sekolah, memberikan kami makanan yang sehat, memberikan kami pakaian yang baik. Tuhan bahkan memberi kami tempat tinggal. Tuhan berkati mereka. Jadikan kami anak-anak yang terus hidup, mengenal Tuhan, takut Tuhan. Dan kalau kami besar nanti, kami menjadi anak-anak yang berterima kasih kepada orang tua kami, memberkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Dia mengampuni dosaku, Dia mengampuni dosamu, Dia mengampuni dosa kita semua. Dan kita mau menjadi anak-anak yang hidupnya taat, mau ditegur, mau dinasihati, mau berubah. Dan kita menjadi orang-orang yang Iya. berbahagia, bukan berbahaya, tetapi Iya. berbahagia. Yuk sama-sama kita katakan aku bahagia ya. 1, 2, 3. Aku bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di hari Kamis.